Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Tentunya saya berharap baik-baik saja. Oke, rekan-rekan sekalian yang masih menunggu untuk pengumuman kelulusan CP3K tahun 2025 ya. Nah, sambil menunggu-nunggu pengumuman yang masih belum muncul di akun kita masing-masing, akun rekan-rekan maksudnya, ada pertanyaan kemarin yang menanyakan bahwa bagaimana Pak jika nilai kita sama ya. Nah, jadi ada perlakuan yang bisa dilakukan untuk menanggapi masalah ini. Jadi sama nih nilainya. Jadi bagaimana cara penyelesaiannya? Nah, kebetulan kemarin saya sudah membaca Permenpan RB nomor 6 tahun 2024. Pada pasal 47, nah di situ diatur tentang bagaimana perlakuan jika nilai sama ya rekan-rekan sekalian. Nah, untuk lebih jelasnya silahkan disimak video berikut ini. Oke, jadi dasar perhitungan yang bisa sama-sama kita bahas itu adalah Permenpan RB nomor 6 tahun 2024. Yang mana, Bapak? Yang ini. Nah, ini. Jadi Permenpan RB ini sudah dikeluarkan pada tahun 2024 ya. Jadi nomornya nomor 6 rekan-rekan sekalian. Nah, kita langsung masuk ke pasal 22 ya. 22 pasal 47, mohon maaf, pasal 47. Nah, di sini pada poin ke 3 ya. Nah, di sini ada perlakuan dalam hal pelamar memperoleh nilai akhir yang sama sebagai dimaksud pada ayat 2. Penentuan kelulusan akhir secara berurutan berdasarkan pada A. Nilai kompetensi teknis yang tinggi. B. Jika nilai bagaimana dimaksud dalam huruf A sama. Nah, jadi jika yang kompetensi teknis sama, maka penentuan kedua itu penjumlahan dari kompetensi manajerial dan sosial kultural ya. Kemudian jika masih sama, maka dilihat nilai wawancara. Kemudian jika masih sama, maka dilihat dari usia. Nah, itu. Ini teknis, kumulatif kompetensi manajerial sosial kultural, wawancara baru umur ya. Jelas ya? Nah, untuk ini poinnya yang akan kita bahas bersama-sama. Oke? Kita lihat ilustrasinya rekan-rekan sekalian. Kondisi. Di sebuah instansi hanya ada 4 formasi. Nah, jadi di sebuah instansi hanya ada 4 formasi. Namun yang melamar kebetulan hanya ada 7 orang. Nah, sementara itu ada satu instansi dengan formasi yang sama kurang. Ini lantaran mungkin TH ya. Tidak hadir. Karena kalau TMS di administrasi dia masuk ke tahap 2 ya. Ya, tidak TMS berarti dia. Nah, berarti TH tidak hadir. Atau bagaimana caranya? Itu yang seharusnya untuk tahap 1 tidak diisi. Ya, tidak diisi karena tidak hadir atau terlambat dan lain sebagainya. Sehingga diperlukan satu lagi dari instansi ini. Nah, kebetulan dari instansi ini bisa nih mengisi ya untuk yang instansi lain yang satu tadi. Jadi ada 4 ditambah 1. 4 PL ya. Dan 1 PL2. Oke ya. Nah, ilustrasi nilainya seperti ini. Ada 7 pelamar. Ada Erna, ada Didi, ada Cita, ada Bima, ada Anita, ada Linda, dan ada Muhlis. Di sini kita lihat sama ya nilainya, yakni 540. Sama semua nih rekan-rekan sekalian. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan kalau sesuai dengan Permenpan RB tadi dari nilai teknis. Nah, tapi sebelum itu kita lihat dulu rekan-rekan skala prioritas. Nah, di sini kita melihat bahwa ada THK 2 ya. THK 2 ada di sini. Siapa? Yakni si Didi dan Cita ya. Nah, mereka THK 2 maka otomatis mereka PL ya rekan-rekan sekalian, PL. Penempatan dan lulus, kemudian penuh waktu ya rekan-rekan sekalian. Nah, kemudian yang tadi 4 formasi dia berubah menjadi sisa 2 formasi saja lagi. Yang ini akan diperebutkan oleh Erna, Bima, Anita, Linda, dan Muhlis rekan-rekan sekalian. Nah,
Merujuk pada Permenpan RB nomor 6 tahun 2024 tadi, maka yang pertama-tama yang harus kita lihat adalah nilai teknis. Di antara 5 orang ini, mana yang paling tinggi? Kita lihat Erna 355, Bima 360, Anita 360, ya. Linda 360, Molis 360. Nah, di sini secara otomatis Erna tereliminasi rekan-rekan sekalian. Jadi dia P TL. Nah, meskipun nanti nilainya di sini paling tinggi ya, tapi karena sudah teknis kalah, maka dia PTL. Nah, kemudian ternyata Bima, Anita, Linda, dan Muhlis ini masih sama nih teknis. Maka sesuai dengan Permenpan RB nomor 6 tadi, nilai manajerial dan sosiokultural ditambahkan. Nah, ini sudah tidak bisa kita bahas ya, Erna ya. Jadi sisa mereka berempat. Di sini ternyata setelah ditambahkan nilai Bima 142, nilai Anita 142, nilai Linda 145, dan nilai Muhlis 140. Maka secara otomatis ya, Muhlis akan tereliminasi. PTL. Kemudian kenapa Bima dan Anita tidak tereliminasi? Karena saat ini masih ada sisa 2 ya yang diperebutkan. Nah, kemudian ternyata setelah dilihat nilai sosiokultural dan manajerial yang dijumlahkan punya Linda adalah tertinggi dari 4 tadi. Maka secara otomatis dia PL ya. Jadi dia PL ya rekan-rekan sekalian. Nah, jadi sisa 1 formasi. 1 formasi ini karena Linda tadi lulus dan Muhlis tadi tereliminasi, sisa diperebutkan oleh Bima dan Anita. Setelah nilai manajerial dan sosiokultural yang dijumlahkan sama, maka dilihat lagi sesuai Permenpan RB tadi nilai wawancara. Kita lihat nilai wawancara mereka ternyata sama ya. Nah, maka tidak ada yang tereliminasi sampai nilai wawancara. Kemudian kenapa Linda 35, Pak? Kenapa dia tidak tereliminasi? Karena tadi dia sudah menang di manajerial dan sosiokultural, maka kita tidak melihat lagi ke sini. Dia sudah PL ya. Nah, sisa si Bima dan Anita. Sama nih 38. Nah, kemudian bagaimana perlakuannya sampai wawancara sama? Maka kita ambil yang poin D. Apa poin D tadi, rekan-rekan sekalian? Mari kita lihat poin D tadi. Jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf C masih sama, peruntuk penentuan kelulusannya berdasarkan usia pelamar. Jadi kita lihat usia pelamar. Di sini Anita umurnya 30 tahun dan Bima 43. Maka sesuai dengan Permenpan RB nomor 6, yang akan menempati formasi adalah Bima, rekan-rekan sekalian. Jadi yang dapat formasi adalah Didi, Cita karena THK 2, kemudian Linda karena tadi menang di penjumlahan manajerial dan sosiokultural, dan terakhir adalah Bima karena menang di usia. Nah, bagaimana dengan nasib Anita? Nasib Anita ini kemungkinan ada 2 ya. Seperti yang kita ketahui ada PL2, yakni peruntukan bagi formasi yang sama di instansi yang lain. Jadi nasib Anita ini bisa PL2 atau TL ya, atau TL. Nah, begitu rekan-rekan sekalian penjelasannya. Kemudian bagaimana jika usia sama? Nah, ini kemungkinan nanti akan sama-sama melihat di masa pengabdian mungkin ya. Jadi saya kurang tahu juga sampai ke sana. Tapi kalaunya memang kasusnya sama, misalkan sama-sama berumur 45, kemungkinan nanti di pengabdian. Bagaimana jika pengabdian juga sama? Wah, itu sampai saat ini saya belum ada kejelasan untuk masalah itu. Terlalu jauh ya, sampai pada pengabdian pun sama. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya berikan ya. Kita bahas bersama-sama tentang bagaimana kalau nilainya sama. Jadi rekan-rekan sekalian silahkan untuk melihat Permenpan RB nomor 6 tahun 2024 pada pasal 47 poin 3. Di situ ada secara jelas dijabarkan bagaimana cara untuk
menentukan kelulusan dengan nilai yang sama. Terima kasih sudah mengklik video ini. Salah hilap mohon maaf. Jika ada hal yang ingin dibahas, silahkan dilempar di kolom komentar. Akhir kata, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan komen untuk terus mendukung channel ini berkembang. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.